Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad wa innama yaqbidu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Muttafaqun alaihi. Sebuah hadis sabda baginda Rasul yang mendeskripsikan betapa mulianya seorang alim, betapa sentralnya eksistensi dan kapasitas seorang alim, betapa pentingnya ilmu dan keberadaan seorang alim. Ilmu dan ulama, ilmu dan alim adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Adanya ilmu karena adanya al-ulama atau al-alim. Sirnanya seorang ulama, sirnanya para ulama, maka sirnanya ilmu pengetahuan di kehidupan ini. Hadis Rasulullah menerangkan, sesungguhnya Allah itu bila berkehendak menghapus atau menghilangkan atau mengangkat ilmu yang ada di dunia ini, bukannya Allah mencabut atau menghilangkan ilmu itu dari dada atau pikiran manusia, dari hati dan pikiran manusia, atau bukannya Allah menghilangkan ilmu yang termaktub dalam buku, bukan, atau membuat orang yang tadinya alim jadi bodoh, jadi culun, bukan. Tapi ketika Allah hendak menghilangkan ilmu ini dari kehidupan, wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama, Allah akan mencabut ilmu pengetahuan dari kehidupan ini berbarengan dengan pembawa ilmu itu diambil, dimatikan. Biqabdil ulama, dengan matinya para ulama. Sehingga tatkala para ulama sudah tiada, Allah tidak menyisakan lagi seorang pun orang alim. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, orang-orang akan menjadikan pemimpin, mengambil tokoh, mengambil panutan, kepala dalam suatu kelompoknya, ru'usan juhalan, pemimpin-pemimpin yang sangat tolol, sangat bodoh, sangat geblek. Dan mereka tatkala ditanya, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka akan memberikan fatwa, petuah, nasihat, atau ucapan, perintah, atau apapun itu fatwanya, tanpa dasar ilmu. Fadallu wa adallu, maka ucapannya akan sesat dan menyesatkan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, keberadaan seorang alim itu laksana lampu yang menerangi kegelapan. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas khudhul ilma qabla ayyalhaba. Qalu wa kaifa yalhabu ya Nabi Allah. Rasulullah bersabda, wahai para manusia, gapailah ilmu
Carilah ilmu sebelum ilmu itu sirna dari hadapanmu, sirna dari kehidupanmu. Sahabat bertanya, bagaimana mungkin ilmu bisa hilang ya Rasul? Wa indana kitabullah, bagaimana ilmu itu akan sirna wahai Nabi Allah? Sedangkan kami semua hafal kitab-kitab Allah, ada kitab Al-Quran, ada hadis kamu, ada hadis baginda. Rasulullah lalu marah pada sahabat tersebut dan berkata, bukankah dulu Yahudi dan Nasrani juga punya Taurat dan Injil, tapi kenapa tidak berguna bagi mereka, mereka celaka. Wa innama yalhabul ilmu bilahabi hamalati, hilangnya ilmu itu bersamaan dengan hilangnya pembawa ilmu tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-alim, keberadaan orang alim atau ahlul ilmi. Dalam hadis lain diceritakan, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samai wal ardi hatta al-hitan fil ma'. Seorang alim itu senantiasa dimintakan ampun oleh seluruh malaikat yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi, baik itu hewan atau binatang melata atau bahkan tumbuh-tumbuhan, batu-batu sekalian, bahkan ikan-ikan yang ada di air itu pun memintakan ampun terhadap orang alim. Maka jangan sekali-kali mendiskreditkan, mencemooh, mendegradasi atau mencela, menghujat para ahlul ilmi. Karena orang alim itu hidupnya, kehadirannya, keberadaannya menjadi penerang bagi sekelilingnya. Kontradiksi bertolak belakang dengan orang-orang yang bodoh. Kehadirannya selalu membawa beban bagi masyarakat di sekelilingnya. Dalam syair kitab Adab Ta'limul Muta'allim diterangkan, sudah masyhur bagi anak-anak madrasah, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu. Wong duwe ilmu urip langgeng sause mati, dene atun-atune basa ing ngisore bumi. Orang yang berilmu itu laksana hidup abadi selamanya. Laksana hidup abadi meskipun jasadnya telah hancur lebur menjadi debu di bawah perut bumi. Karena cahaya ilmunya akan bersinar menerangi dalam belantika kehidupan manusia. Meskipun jasadnya sudah terbujur kaku atau bahkan hancur lebur menjadi debu di bawah perut bumi, tapi ilmu yang diajarkannya akan menjadi suluh pelita penerang dalam perjalanan manusia yang hidup setelahnya. Sedangkan orang-orang yang bodoh itu keberadaannya laksana bangkai yang berjajar berjalan di atas perut bumi, di atas muka bumi. Dalam syair bait lain diterangkan, walul jahli maitun wa huwa yamshi ala thara yudhannu minal ahya'i wa huwa adimu. Wong bodoh
mati halih mlaku ning dhuwur bumi denyono wong kang urip nanging padha wong mati. Orang-orang bodoh itu laksana bangkai berjalan, laksana mayat hidup yang berjalan di atas muka bumi. Mereka itu dikira orang hidup, nampaknya hidup. Jute ya doyan mbadok, doyan mangan teh sak kerenjang mangane. Jute ya doyan ngombe sak kepethoke diombe. Tapi mereka wawadimu laksana bagai orang yang mati. Hidupnya dan matinya tiada bedanya. Hidupnya hanya menjadi kotoran, sampah, kontaminasi yang mencemari orang-orang di sekelilingnya. Ikhwani rahimakumullah. Jangan mendiskreditkan atau mendegradasi atau antipati atau mencela para ulama, karena sabul ulama fusukun, mencela ulama itu fasik. Ketika pejabat atau petinggi mati, banyak yang antri ingin menggantikannya, berebut orang yang mengantri ingin menggantikan posisinya. Ada lurah mati, atau camat mati, atau bupati mati, tengoklah berapa banyak orang yang berebut ingin menggantikannya. Tapi kalau seorang ulama mati, siapa yang akan menggantikannya? Dalam satu makalah asar pendapat sahabat disebutkan, mautul alim musibatun la tujbar. Ada lagi makalah lain, sulmatun la tusad. Kematian seorang alim itu musibah yang tidak akan bisa ditebus atau digantikan keberadaannya. Kematian orang alim itu bagaikan geruah diopo. Nah, bahasa Indonesia kan lubang yang tidak bisa ditambal. Ada lagi penggalan hadis riwayat Abu Darda yang menerangkan, wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim satu dibanding para ahli ibadah yang bodoh, itu bagaikan bulan purnama dibanding bintang-bintang yang mengelilingnya. Hilang, tidak tampak karena keberadaan orang alim itu tadi. Untuk itu hargai dan jangan sekali-kali membenci atau mencemooh atau menjegal, menghalangi langkah-langkah ahlul ilmi, terutama ilmu Al-Quran. Karena Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian semua ialah, golongan terbaik di antara kalian semua ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Alaikum bil ilmi fa innal ilma tazidul jamal. Gapailah ilmu, karena ilmu itu bisa menjadi penghias, menambah ketampanan atau kecantikan. Seseorang yang tampangnya pas-pasan, tidak seberapa tampan, tapi karena dia berilmu, aura ilmunya akan menghias, menjadikan dia tampan dan tampak rupawan.
Seseorang yang dengan kecantikan yang pas-pasan, tapi karena dia berilmu, suaranya indah, pandai baca Quran, aura ilmunya akan menambah rupawan kecantikannya. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, cahaya yang akan senantiasa menuntun pada kebaikan, keselamatan dunia dan akhirat. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.